Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah informasi penting terkait dua jenis tunjangan guru yang proses pencairannya itu sekitaran bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2022. Jadi tentunya ini adalah menjadi kabar gembira terutama bagi teman-teman guru, baik itu guru honorer ataupun guru berstatus PNS dan P3K yang memenuhi syarat. Itu nantinya teman-teman bersiap-siap di bulan Maret sampai April 2022 akan ada dua jenis tunjangan guru yang bisa teman-teman dapatkan salah satunya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kita langsung cross check kira-kira apa sih dua jenis tunjangan tersebut. Langsung saja. Baik, yang pertama itu adalah tunjangan yang pertama. Kita langsung to the point saja. Tunjangan yang pertama di situ adalah tunjangan profesi guru ya. Admin ulangi, tunjangan yang pertama itu adalah tunjangan profesi guru. Perlu teman-teman pahami bahwa TPG atau tunjangan sertifikasi guru itu diprediksikan atau kemungkinan besar atau bahkan ini resmi itu akan cair sekitaran bulan Maret sampai April untuk TW1 atau triwulan 1. Nah, pertanyaannya, apakah admin punya dasarnya? Apakah admin punya dasar hukumnya? Admin jawab, ada teman-teman ya. Di sini kita bisa cek di surat ini bahwa untuk pasal 4, guru yang diberikan tunjangan profesi adalah guru ASN di daerah. Tunjangan profesi setiap bulan guru ASN di daerah yang menerima tunjangan profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Tetapi dengan catatan guru non ASN atau guru honorer itu juga bisa menerima TPG kalau memenuhi syarat teman-teman ya. Ada serdiknya, kemudian 24 jam itu bisa menerima TPG. Nah, di sini dikatakan guru ASN di daerah yang menerima tunjangan profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah memiliki sertifikat pendidik, kemudian memiliki status sebagai guru ASN di daerah bawah binaan kementerian, mengajar pada satuan pendidikan tercatat pada Dapodik, memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian, kemudian melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki dibuktikan dengan surat keputusan mengajar, kemudian memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki memiliki hasil penilaian kinerja PKG ya, memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik, kemudian mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan dan tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini harus dipahami oleh rekan-rekan guru sekalian, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini dikatakan ya, untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E, kecuali bagi guru ASN di daerah yang ditugaskan sebagai kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolah itu tidak wajib lagi teman-temannya 24 jam seperti itu, dan tetap menerima tunjangan profesi atau tentunya tunjangan sertifikasi guru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jelas di sini teman-teman ya, dikatakan bahwasanya untuk validasi dan penetapan penerima tunjangan, di sini dikatakan bahwa Puslapdik melakukan sinkronisasi data guru ASN daerah antara Dapodik dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan atau SIMTUM ya pada kementerian sesuai dengan tabel ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya untuk pembayaran triwulan 1 itu bulan Maret teman-teman ya. Jadi ini resmi. Nah, jadi data teman-teman itu harus sudah valid antara 28 29 Februari untuk tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tapi apakah pertanyaannya, apakah nantinya, karena di sini infonya bahwa untuk jadwal pembayarannya itu adalah bulan Maret, apakah nanti pembayaran
pembayarannya itu pasti di bulan Maret? Jawabannya gampang sekali. Jawabannya adalah pasti ada daerah nantinya yang proses pencairannya itu di bulan Maret, tetapi pasti juga ada daerah yang pencairannya itu sekitaran akhir Maret atau di bulan April. Makanya admin katakan tunjangan ini cair antara bulan Maret sampai April karena tergantung dari kesediaan dan kesigapan dari setiap daerah dalam melaksanakan proses pemberkasan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus teman-teman pahami. Jadi meskipun di sini jadwal pembayarannya dikatakan bulan Maret, tetapi bisa jadi itu untuk tunjangan profesi dan tunjangan khusus itu bisa jadi terjadi juga di awal April untuk TW1 karena itu tergantung dari daerah dalam proses pemberkasan. Ada daerah yang cepat dalam melaksanakan pemberkasan, tapi ada juga daerah yang lambat ya teman-temannya dalam melaksanakan proses pemberkasan. Itu yang harus teman-teman pahami ya dan cermati. Baik Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya adalah tunjangan kedua atau tambahan penghasilan kedua adalah tamsil atau tambahan penghasilan. Jadi guru-guru juga yang belum sertifikasi itu bisa mendapatkan tamsil teman-temannya. Itu bisa mendapatkan tamsil atau tambahan penghasilan. Insya Allah untuk video lebih jelasnya ada di deskripsi ya, ada di video di konten sebelumnya terkait dengan tamsil. Namun di sini kami lebih spesifikkan ke jadwal pembayaran. Nah, untuk tamsil ini itu diberikan kepada guru ASN baik itu P3K ataupun PNS CPNS yang belum menerima tunjangan profesi. Jadi guru ASN yang belum menerima tunjangan profesi baik itu P3K atau PNS CPNS itu bisa mendapatkan tunjangan profesi sepanjang bukan tunjangan profesi ya, tambahan penghasilan sepanjang terdata di aplikasi Dapodik dan tidak memiliki dan tidak mendapatkan tunjangan profesi. Nah, untuk besaran tunjangannya itu sekitar 250.000 per bulan teman-teman ya, dipotong pajak tentunya dan diterima setiap 3 bulan atau per triwulan Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat cek untuk jadwal pembayarannya ya. Ini kabar gembira tentunya untuk jadwal pembayaran dari tamsil atau tambahan penghasilan itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya. Di sini ada tabelnya untuk validasi data teman-teman ya, atau proses istilahnya sinkronisasi data itu antara tanggal 28 sampai 29 Februari ya. Kemudian untuk jadwal pembayaran itu untuk TW1 triwulan 1 yaitu bulan Maret atau bulan depan ya, tahun 2022 tentunya. Jadi ini kabar gembira, ketika data teman-teman sudah valid 28-29 Februari, maka nantinya teman-teman akan dibayarkan tamsilnya itu di triwulan 1 itu pada bulan Maret teman-teman ya. Nah, pertanyaannya lagi, apakah semua daerah akan sama-sama jadwalnya membayarkan tamsil sesuai dengan jadwal pembayaran bahwa untuk pembayaran TW1 itu sekitar bulan Maret? Maka jawabannya begini teman-teman ya, itu tergantung dari pemberkasannya. Jadi nantinya itu setiap kabupaten atau dinas pendidikan itu akan menyebarkan sebuah surat edaran untuk rekan-rekan guru untuk melakukan pemberkasan. Nah, lambat tidaknya pembayaran tamsil itu tergantung dari kesigapan setiap kabupaten untuk segera melaksanakan pemberkasan tamsil atau tambahan penghasilan guru dan proses verifikasi. Jadi kalau ada daerah yang proses verifikasi dan validasi data gurunya lambat, maka bisa jadi tamsilnya nanti dibayarkan di akhir Maret atau bulan April. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Yang jelasnya kalau jadwal pembayarannya itu sudah bulan Maret, maka pasti teman-teman menerima. Kalau bukan bulan Maret pasti April. Itu tergantung dari kesigapan setiap dinas pendidikan dalam proses validasi dan proses verifikasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Semoga bermanfaat walaupun sedikit. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.